Desa Sukamaju di lereng Gunung Lawu tiba-tiba gempar ketika seorang cewek muda turun dari mobil mewah hitam mengkilap. Warga berkerumun di lapangan desa, tapi wajah mereka pucat pasi saat mengenali perempuan itu. Sinta, anak yang dulu diusir karena cinta sesama jenis, bisik seorang ibu sambil menutup mulutnya. Sinta Wijaya berdiri tegak di depan mikroon, suaranya dingin tapi tegas. Hari ini, Wijaya Land membeli seluruh tanah desa ini untuk proyek pembangunan. Tidak ada yang bisa menolak. Udara pagi itu terasa berat, angin membawa aroma tanah basah bercampur ketakutan warga. 15 tahun lalu, di tempat yang sama, Sinta baru berusia 20 tahun. Ia dan Rani, kekasihnya, sedang berpegangan tangan di pinggir sawah saat matahari terbenam. Mereka tidak tahu bahwa Pak Haji, ketua RT, sedang lewat dengan sepeda motornya. Satu teriakan saja sudah cukup. Haram. Dua perempuan seperti ini, suara Pak Haji menggema. Dalam hitungan menit, kerumunan warga datang. Ibu Sinta menangis histeris, ayahnya memukul Sinta dengan rotan sampai darah mengalir di lengan. Rani ditampar ibunya sendiri. Malam itu keduanya diusir dengan hanya membawa satu tas kain. Jangan pernah kembali, teriak ayah Sinta sambil melempar batu kecil ke arah mereka. Sinta dan Rani berjalan kaki menuju stasiun kereta terdekat, tangan mereka saling genggam erat meski air mata tak henti mengalir. Di Jakarta, mereka tidur di bawah jembatan dulu, makan seadanya dari hasil mengamen. Sinta bekerja sebagai pelayan siang hari, kuliah malam hari jurusan bisnis. Rani membantu di warung kecil milik teman jauh. Setiap malam, mereka saling berbisik, kita harus kuat, sayang. Suatu hari kita akan kembali dengan kepala tegak. Tekanan hidup membuat mereka hampir putus asa berkali-kali. Suatu kali, Sinta hampir menyerah saat ditolak pekerjaan karena penampilan terlalu maskulin. Tapi pelukan Rani selalu mengingatkannya untuk terus maju. Tahun-tahun berlalu, Sinta naik pangkat dari karyawan biasa menjadi manajer di perusahaan properti kecil. Ia belajar keras, membaca buku bisnis sampai larut malam. Rani tetap di sisinya, bekerja sebagai desainer Grace Relance. Hubungan mereka tetap rahasia di luar rumah kecil mereka di pinggiran Jakarta. Tak ada yang tahu bahwa cewek muda yang sedang naik daun itu pernah diusir karena mencintai sesama jenis. Sampai hari ini, ketika Sinta berdiri di desa lamanya, semua rahasia itu mulai terancam terbongkar. Warga desa masih terpaku. Pak Haji yang dulu mengusirnya kini berdiri di barisan depan, wajahnya memerah. Kamu tidak punya hak, teriaknya. Sinta hanya tersenyum tipis. Saya punya hak karena saya membayar dengan uang yang sah. Besok kontrak ditandatangani. Malam itu, di penginapan desa yang mewah, Sinta menelepon Rani yang masih di Jakarta. Aku sudah di sini, sayang. Desa ini akan berubah. Suara Rani terdengar khawatir, hati-hati, Sinta. Mereka masih ingat semuanya. Keesokan paginya, berita mulai menyebar di grup WhatsApp warga. Anak Sinta yang dulu diusir karena lesbian sekarang bos besar. Pesan itu menyebar seperti api di rumput kering. Sinta duduk di ruang rapat sementara yang didirikan di balai desa, menghadapi puluhan warga yang datang protes. Tanah kami warisan leluhur. Kamu mau gusur kami semua, teriak seorang petani tua. Sinta menatap mereka satu persatu, suaranya tenang tapi tegas. Proyek ini akan membawa sekolah baru, rumah sakit, dan lapangan kerja. Yang tidak mau jual boleh tetap tinggal, tapi harga yang saya tawarkan 2 kali lipat nilai pasar. Di balik ketenangan itu, hati Sinta berdegup kencang. Ia ingat betul malam pengusiran dulu. Ibu Rani pernah datang ke rumahnya, memohon agar Rani dilepaskan dari pengaruh buruk Sinta. Ayah Sinta bahkan mengancam akan mengusir seluruh keluarga jika Sinta tidak bertobat.
Sekarang, ironisnya, keluarga Sinta sendiri yang terancam kehilangan tanah mereka. Ibu Sinta, yang sudah tua dan sakit-sakitan, duduk di sudut balai desa, matanya menghindari tapan anaknya. Rani menelepon sore itu dari Jakarta. Media mulai bertanya-tanya tentang masa lalu kamu, Sinta. Ada jurnalis yang menghubungi aku. Sinta menghela napas. Biarkan saja. Kita sudah cukup lama sembunyi. Tapi malamnya, saat Sinta berjalan sendirian di pinggir sawah yang dulu jadi saksi cinta mereka, ia mendengar bisik-bisik warga. Dua perempuan itu masih bersama ya. Haram betul. Tekanan mulai terasa. Keesokan harinya, rapat dengan Dewan Direksi Perusahaan di Jakarta melalui Ideocal. Kami dengar ada isu pribadi yang bisa merusak citra perusahaan, Bu Sinta, kata salah satu direktur. Pastikan tidak ada skandal. Sinta mengangguk, tapi tangannya mengepal di bawah meja. Ia harus memilih, melanjutkan proyek demi karir atau melindungi hubungannya dengan Rani yang mulai terancam terbongkar. Di desa, Rani tiba-tiba datang tanpa pemberitahuan. Ia memeluk Sinta di teras penginapan saat malam mulai turun. Aku tidak tahan jauh dari kamu, bisik Rani. Untuk sesaat, dunia terasa tenang. Tapi pagi berikutnya, seorang warga mengambil oto mereka berdua dari kejauhan. Oto itu langsung viral di grup desa. Lihat. Mereka masih bersama. Skandal mulai meledak. Koran lokal memuat berita, Ceo Wijaya Lan ternyata korban pengusiran desa karena hubungan sesama jenis. Telepon Sinta tak henti berdering. Media nasional ingin wawancara. Keluarga Rani di desa tetangga menelepon Rani sambil menangis, kamu malu-maluin kami lagi. Sinta dan Rani duduk di kamar penginapan, tangan mereka saling genggam. Kita hadapi bersama, kata Sinta. Tapi Rani tampak ragu. Aku takut, Sinta. Dulu kita kehilangan segalanya. Sekarang kamu punya segalanya. Protes warga semakin besar. Mereka memblokir akses ke lokasi proyek. Pak Haji memimpin demonstrasi, membawa spanduk tolak ceo lesbian. Sinta harus menghadiri sidang mediasi di kantor camat. Di sana, ayahnya yang sudah tua datang, suaranya bergetar. Kamu sudah hancurkan nama keluarga dulu, sekarang mau hancurkan desa kami. Sinta menatap ayahnya lama. Ayah, dulu ayah yang usir aku. Sekarang aku yang punya kuasa. Di tengah kekacauan itu, perusahaan mengalami tekanan dari investor. Saham turun karena berita skandal. Dewan Direksi meminta Sinta menjaga image dengan menjauhi Rani sementara. Pilih karir atau hubungan ini, kata ketua Dewan lewat telepon. Sinta merasa seperti di persimpangan lagi, sama seperti 15 tahun lalu. Malam itu, Rani menangis di pelukannya. Kalau kamu harus kehilangan perusahaan ini karena aku akan pergi. Sinta menggeleng. Tidak. Aku tidak akan ulangi kesalahan dulu dengan diam saja. Sebuah kecelakaan kecil terjadi. Mobil Sinta hampir ditabrak truk saat kembali dari rapat karena warga melempar batu. Rani yang ikut ketakutan. Ini sudah keterlaluan, kata Rani. Tekanan semakin berat. Media mulai menggali masa lalu mereka lebih dalam, menemukan oto lama mereka berdua di Jakarta. Berita itu menjadi trending topik nasional. Laras, bukan, Rani menghadapi tekanan terberat dari keluarganya sendiri. Ibu Rani datang ke penginapan, memohon agar Rani pulang dan bertobat. Kamu sudah 35 tahun, kapan menikah dengan laki-laki? Rani hanya diam, tapi matanya penuh air mata. Sinta menyaksikan dari kejauhan, hati terasa diremas. Ia harus memilih, membatalkan sebagian proyek untuk menenangkan warga dan keluarga, atau melanjutkan demi masa depan perusahaan yang sudah dibangun bertahun-tahun.
Sidang pengadilan mulai digelar. Warga menggugat perusahaan atas pemaksaan jual tanah. Sinta harus tampil di pengadilan sebagai saksi. Di sana ia bertemu lagi dengan Pak Haji yang menjadi saksi warga. Dia membawa kutukan ke desa ini, kata Pak Haji. Sinta berdiri di mimbar, suaranya mantap. Saya tidak membawa kutukan. Saya membawa kemajuan. Tapi di luar pengadilan, demonstran meneriakkan kata-kata kasar tentang orientasi seksualnya. Malam itu, di kamar hotel, Sinta dan Rani bertengkar untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Kamu selalu memilih karir, kata Rani. Sinta menjawab, dan kamu selalu ingin aku sembunyi. Air mata mengalir. Tapi akhirnya mereka saling peluk, sadar bahwa hanya bersama mereka bisa bertahan. Krisis semakin dalam saat seorang direktur perusahaan membocorkan informasi internal ke media. Berita baru muncul, Cheo Wijaya Lan terancam dipecat karena skandal lesbian. Dewan direksi memanggil Sinta ke Jakarta darurat. Di rapat itu, mereka meminta Sinta menandatangani surat pernyataan bahwa hubungannya dengan Rani sudah berakhir. Ini demi perusahaan, kata ketua dewan. Sinta menatap kertas itu lama. Tangan Rani yang gemetar di telepon membuatnya memutuskan. Saya tidak akan tanda tangan. Keputusan Sinta membuat saham perusahaan anjlok 30% dalam sehari. Investor asing menarik diri. Dewan direksi mengancam akan memaksa Sinta mundur. Di desa, warga semakin agresi. Sebuah kecelakaan terjadi di lokasi proyek, salah satu alat berat terguling karena sabotase, melukai 2 pekerja. Polisi mulai menyelidiki, dan tuduhan mengarah ke Sinta sebagai penyebab kerusuhan. Rani terpukul berat. Ia menerima ancaman telepon dari nomor tak dikenal, lepaskan Sinta atau kami bunuh kamu. Sinta langsung meminta Rani kembali ke Jakarta, tapi Rani menolak. Aku tidak akan tinggalkan kamu lagi seperti dulu. Di tengah malam, mereka duduk di teras, saling berpegangan tangan, mendengarkan suara jangkrik dan teriakan demonstran di kejauhan. Sinta merasa setiap pilihan adalah antara kehilangan karir atau kehilangan Rani. Sidang terakhir di pengadilan tinggi. Sinta berdiri di depan hakim, kamera media mengarah padanya. Saya tidak malu dengan siapa saya mencintai, katanya lantang. Tapi saya juga tidak mau desa ini hancur. Ia mengajukan kompromi, tanah yang dijual tetap dibeli dengan harga tinggi, tapi warga yang ingin tetap tinggal diberi rumah baru di area lain. Hakim memutuskan mendukung kompromi itu. Tapi di luar pengadilan, Ibu Sinta mendekat untuk pertama kalinya setelah 15 tahun. Makan ibu, bisiknya sambil menangis. Sinta memeluk ibunya, air mata ikut jatuh. Rani menyaksikan dari kejauhan, tersenyum haru. Proyek akhirnya berjalan, meski dengan kerugian sementara. Perusahaan pulih perlahan setelah Sinta memberikan konferensi pers terbuka tentang perjalanan hidupnya. Saya diusir karena cinta sesama jenis, tapi saya kembali bukan untuk balas dendam, melainkan untuk membangun, katanya di depan kamera. Media nasional memberitakan positif, saham naik lagi. Sinta dan Rani berdiri di bukit yang sama dengan 15 tahun lalu, kini melihat ondasi rumah sakit baru. Tangan mereka saling genggam erat. Kita berhasil, bisik Rani. Sinta mencium kening Rani lembut. Desa berubah, tapi cinta mereka tetap sama. Namun, tidak semua bahagia. Beberapa keluarga masih menolak, dan Sinta tahu perjuangan belum selesai. Tapi kali ini, ia tidak lagi sendirian. Apakah benar bahwa berani menunjukkan identitas diri selalu membawa kebahagiaan abadi, atau dalam masyarakat seperti ini diam saja adalah pilihan yang lebih aman?